Selamat pagi Bapak Wilson Kosasi dan teman-teman penonton semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ekologi industri di dalam industri houseware plastik injeksi. Kelompok kami terdiri dari Wilson, saya sendiri, Erik, dan Abdul. Tanpa kita sadari, di dalam setiap rumah pasti menggunakan banyak barang-barang houseware plastik injeksi yang memiliki keunggulan dalam kekuatan dan harganya yang murah. Nah, di dalam proses produksinya, industri ini membutuhkan bahan baku yang berasal dari minyak bumi, listrik, oli, dan air dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep ekologi yang baik dan terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksinya. Ekologi industri sendiri diterapkan dengan 4 tujuan utama, yaitu mengurangi penggunaan SDA, penggunaan kembali limbah produksi, meningkatkan efisiensi, dan menerapkan konsep ekonomi sirkular. Proses produksi dilakukan dari bahan baku yang dimasukkan ke dalam hopper untuk dilakukan mixing, lalu dimasukkan ke barrel untuk dipanaskan sebelum dimasukkan ke dalam skru di dalam mesin. Lalu dilanjutkan ke dalam nozzle, sprue, runner, gate, lalu masuk ke dalam mold barang itu sendiri. Setelah bahan masuk ke dalam mold, dilakukan proses cooling agar produk kuat saat dikeluarkan dari mold. Setelah produk jadi berhasil dikeluarkan, dilakukan pemotongan runner dan pin ejector. Setelah itu dilanjutkan ke tahap QC untuk ke tahap berikutnya. Di dalam industri ini memiliki input yaitu biji plastik sebagai bahan baku utama, listrik, master batch sebagai pigmen pewarna biji plastik, dan air cooling. Dan outputnya adalah tentu saja produk jadinya. Lalu selain itu dihasilkan juga produk reject yang nantinya akan dilakukan crushing, runner, oli, dan air bekas produksi. Bahan baku yang paling banyak digunakan adalah biji plastik polipropilen atau PP, karena karakteristiknya yang cocok untuk produk houseware. Seperti yang sempat disinggung di slide sebelumnya, proses produksi ini menghasilkan limbah berupa produk NG, runner, dan sprue. Sisa output mesin ini dilakukan kembali proses crushing untuk dihasilkan biji plastik kembali dengan grade recycle, yang nantinya digunakan kembali untuk produk-produk yang memenuhi dengan bahan baku tersebut. Penggunaan energi listrik dan air ini merupakan sumber daya penting pada proses injection molding. Energi digunakan untuk memanaskan bahan plastik, mengoperasikan mesin, dan menjalankan sistem pendingin sehingga perlu dikelola secara efisien melalui perawatan mesin dan penggunaan teknologi hemat energi. Sementara itu, air berfungsi untuk meningkatkan cetakan selama proses produksi dan dapat dihemat dengan menerapkan sistem pendingin tertutup, penggunaan ulang air, dan mengurangi pemborosan selama operasional berlangsung. Pengelolaan limbah produksi industri houseware, pengelolaan limbah tetap menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Limbah yang dihasilkan adalah runner, sprue, produk reject, dan kardus bekas kemasan. Selain limbah padat, panas yang dihasilkan dari mesin produksi, serta emisi tidak langsung akibat penggunaan energi listrik. Pengelolaan limbah dapat dilakukan melalui kegiatan daur ulang scrap plastik, pemilahan limbah berdasarkan jenisnya, dan pemanfaatan limbah yang masih memiliki nilai ekonomis melalui kerjasama dengan pihak daur ulang. Penerapan prinsip 3R atau disebut juga Reduce, Reuse, and Recycle menjadi salah satu langkah yang efektif dalam mendukung konsep ekologi industri. Cara ini dilakukan dengan mengurangi pemborosan bahan baku dan jumlah produk cacat, memanfaatkan kembali air pendingin, serta kemasan yang masih layak pakai, dan mendaur ulang sisa plastik maupun produk reject untuk digunakan kembali sebagai bahan baku. Circular economy pada industri houseware plastik. Konsep circular economy ini berfokus pada pemanfaatan material secara berkelanjutan agar tetap memiliki nilai guna dan tidak langsung menjadi limbah. Dalam industri houseware plastik, pendekatan ini dilakukan dengan mengolah bahan baku menjadi produk yang digunakan oleh konsumen, kemudian mengumpulkan kembali produk yang sudah tidak terpakai untuk didaur ulang menjadi bahan baku baru. Dengan cara ini, jumlah sampah plastik yang berakhir di lingkungan dapat dikurangi dan mengurangi kebutuhan terhadap penggunaan bahan baku baru dalam proses produksi. Manfaat penerapan ekologi industri pada industri houseware plastik memberikan berbagai keuntungan baik bagi lingkungan maupun perusahaan. Dari sisi lingkungan, langkah ini dapat membantu mengurangi jumlah limbah plastik, menghemat penggunaan air,
dan menekan emisi yang dihasilkan selama proses produksi. Dari sisi ekonomi, perusahaan dapat menghemat biaya operasional melalui pemanfaatan bahan baku yang lebih efisien dan pengurangan limbah. Analisis dampak lingkungan, dampak positifnya terdiri dari berkurangnya penggunaan bahan baku baru melalui proses daur ulang, pengurangan limbah plastik, dan peningkatan efisiensi penggunaan energi dan air. Dan ada juga dampak negatifnya berupa tingginya konsumsi energi listrik pada mesin injection molding, emisi karbon tidak langsung dari penggunaan listrik, dan ketergantungan terhadap bahan baku plastik yang berasal dari minyak bumi. Strategi efisiensi produksi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan pengaturan mesin injection molding, mengurangi waktu siklus produksi atau cycle time, melakukan preventive maintenance secara berkala, meminimalkan jumlah produk cacat atau reject, dan juga penerapan sistem monitoring produksi secara digital juga dapat membantu. Oke, selanjutnya inovasi ramah lingkungan. Inovasi tersebut antara lain penggunaan mesin injection molding yang hemat energi, pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi alternatif, penggunaan bahan baku plastik hasil daur ulang, dan penerapan sistem pendingin air tertutup. Inovasi tersebut bisa membantu mengurangi konsumsi sumber daya alam dan juga menurunkan dampak lingkungan dari proses produksi. Selanjutnya, indikator kinerja lingkungan dapat diukur melalui beberapa indikator kinerja lingkungan atau KPI. Indikator tersebut terlihat pada persentase produk reject, penggunaan energi listrik, konsumsi air, dan jumlah limbah yang dihasilkan. Persentase material hasil daur ulang yang dimanfaatkan kembali. Evaluasi secara berkala terhadap indikator tersebut membantu perusahaan dalam meningkatkan efisien operasional dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kendala penerapan ekologi industri. Penerapan ekologi industri masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering ditemui diantaranya tingginya biaya investasi pada mesin hemat energi, harga bahan baku ramah lingkungan yang relatif lebih mahal, keterbatasan teknologi pengolahan limbah, dan rendahnya kesadaran sebagai karyawan terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Perusahaan dapat menerapkan beberapa solusi seperti memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pengolahan lingkungan, melakukan audit energi secara berkala, menerapkan SOP pengolahan limbah yang lebih baik, menggunakan mesin dengan efisiensi energi yang tinggi, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan daur ulang. Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dapat membantu meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan secara berkelanjutan. Saran yang dapat diterapkan adalah penerapan ekologi industri pada industri houseware. Plastik merupakan langkah penting dalam menciptakan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip 3R, efisien energi, pengelolaan limbah, dan konsep sirkular ekonomi. Perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing. Perusahaan disarankan untuk terus mengembangkan inovasi ramah lingkungan, meningkatkan penggunaan material daur ulang, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan energi, air, dan material agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam penyusunan presentasi dan hasil kerja kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.